dicek di buku panduan, kadang itu juga ada yang maksimal 10 tahun. Dan itu untuk yang didapat dari hasil-hasil penelitian yang berkembang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari kita membaca atau dari penelitian ini, kita dapat menilai secara kritis kesayaan informasi terkini dan menerapkan dalam pengelolaan kasus yang ada. Jadi, ini sebagai dasar teori kita ya. Jadi dasar teori kita dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang yang sudah pernah melakukan penelitian sebelum kita. Jadi berbasis dari evidence based nursing practice. Jadi contoh bagaimana cara untuk mengatasi masalah hipertermi. Apakah itu dengan kompres begitu, nah, ataukah ada metode-metode terbaru untuk mengatasi masalah keperawatan hipertermi. Nah, tadi didapat dari salah satunya dari hasil penelitian atau evidence based nursing practice. Nah, selanjutnya kaitan dengan dari mana sih kita bisa mendapatkan hasil-hasil penelitian. Nah, yang sebagai sumber dari literatur kita itu ya, tidak hanya dari, kalau kemarin kan saya sampaikan melalui Google Scholar ya, jadi di Google Scholar itu atau Google Cendekia ya, kalau kita menggunakan di bahasa Indonesia, itu semuanya berisi dari hasil penelitian. Nah, ini adalah yang terindeks. Jadi, Bapak Ibu untuk mengambil sumber literatur tidak diperkenankan hanya melalui Google saja, tetapi kayak contohnya akademinya begitu itu masih diperbolehkan, riset itu masih diperbolehkan. Nah, tetapi yang tidak boleh satu dari opini seseorang, misalnya dari hanya sekedar berita, tetapi harus kita buktikan melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi itu. Jadi yang kalau misalnya kita ditanya, dapat sumber dari mana? Dari Google. Nah, Google-nya itu juga harus bisa terpercaya. Artinya ya tadi kita dapat dari hasil penelitian atau hanya dari pendapat seseorang. Nah, yang kalau dari pendapat seseorang tadi tidak diperkenankan untuk dimasukkan di dalam literatur ya, atau karya tulis atau skrip susu. Nah, ini sumber-sumber yang bisa kita ambil ya, mulai dari pertama Google Scholar atau Google Cendekia, kemudian DOAJ ini adalah akses jurnal yang bisa kita mengakses semua jurnal. EBSCO ini juga dari luar negeri ya, ProQuest itu sama, terus Crossref. Nah, ini adalah beberapa, baik itu yang sumbernya dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri. Kalau yang dari Indonesia, kita bisa lewat dari Google Scholar ataupun di DOAJ. Yang lain ini mungkin dari luar negeri. Nah, ini mesin pencari jurnal. Jadi kita bisa mencari jurnal lewat tidak tadi melalui Google ya, tetapi Google-nya Google Scholar atau Google Cendekia yang berisi hasil penelitian, kemudian PubMed juga bisa, Scopus atau ProQuest. Itu adalah mesin pencari jurnal atau yang isinya adalah terkait dengan database jurnal-jurnal penelitian yang ada. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung ya, jadi bagaimana cara mencari artikel dengan mudah. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata kunci yang dinamakan dengan boolean operator. Ada kata-kata and, or, atau not. Jadi kalau and, nanti kita bisa antara variabel satu dengan variabel yang lain. Mungkin sebagai gambaran ya Bapak Ibu, kemarin pada saat Bapak Ibu menempuh studi di Tapokasi ya, waktu di D3, itu Bapak Ibu kan mengambil penelitian di sini satu variabel saja ya. Jadi contohnya gambaran luka pada pasien dengan DM gangren. Nah, kemudian itu kan hanya satu variabel, berarti kan luka pada pasien yang mengalami gangren. Nah, di tahap selanjutnya ini, di tahap S1 ini, jadi kita mengambilnya dua variabel. Dua variabel itu bisa berupa korelasi
Jadi bisa yang berupa korelasi ya, atau contohnya yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Terus kemudian bisa juga faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis. Nah, faktornya ini banyak ya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai judul penelitian. Nah, ini ya kata-kata kunci N ini jadi untuk mempermudah supaya nanti Anda melihat antara variabel satu dengan variabel yang kedua atau variabel yang lain. Kalau or di sini artinya kan kalau bahasa Indonesianya atau ya. Berarti ini lebih luas lagi karena apa? Or ini berarti Anda mencari satu variabel atau variabel satu atau variabel kedua. Dan not itu artinya mengeksklud atau mengeluarkan yang tidak diperlukan. Nah, untuk frasa yang panjang bisa digunakan tanda petik. Nanti setelah ini saya saya praktekkan ya caranya. Cara lain untuk mencari artikel jurnal itu juga bisa melalui Snowball. Snowball ini adalah nanti kita melihat dari artikel tersebut dirujuk berapa kali. Nah, hasil rujukan ini artinya kita misalnya ketemu satu artikel jurnal, kemudian kita lihat lagi, kita cek lagi dari yang dirujuk berapa kali. Nah, ini itu akhirnya itu dinamakan dengan teknik snowball. Akhirnya semakin lama semakin besar, semakin banyak jurnal artikel yang kita baca. Kemudian, nah ini tahapannya bagaimana cara kita menyusun jurnal. Jadi besok Bapak Ibu tidak perlu menyusun skripsi ya, tetapi langsung menyusun artikel ilmiah saja ya. Jadi menyusun artikel, jadi mulai dari latar belakang, kemudian metode, hasil. Nah, karena di sini Bapak Ibu ini ada kaya akan data ya. Karena Bapak Ibu yang berurusan langsung dengan pasien yang ada di lapangan, ini kita bisa mendapat banyak data dari Bapak dan Ibu, sehingga untuk mempersingkat waktu dan juga untuk lebih mengefisienkan ya. Jadi Bapak Ibu langsung menyusun artikel jurnal. Jadi besok pada saat Bapak Ibu menyusun skripsi tidak perlu menyusun bab 1 sampai seterusnya ya, tetapi langsung ke artikel jurnal. Di mana tahapannya adalah yang pertama adalah pre-writing. Apa aja di tahapan pre-writing itu? Kita harus mengetahui tema apa yang akan kita teliti atau tema apa yang akan menjadi fokus penelitian kita atau yang akan kita lihat itu apa saja. Kemudian drafting ini adalah kita mulai menyusun. Jadi habis kita bertemu dengan tema ya, kita mau meneliti apa. Misalnya sehari-hari kita itu ngurusi masalah TB. Nah, misalnya Bapak Ibu sebagai penanggung jawab tuberkulosis ya di puskesmas Bapak Ibu, kemudian di sini kan yang kita ketahui bahwa target dari SDGs ya ataupun yang ada di Indonesia itu kan adalah tahun 2040 kita zero TB. Artinya kasus TB tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, di sini kita bisa mengambil contohnya, temanya berarti TB. Apa sih kita mau melihat apanya dari TB misalnya? Faktor kenapa sih orang tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian TB. Bisa kita ambil satu judul atau contoh judul lain. Kaitan dengan kepatuhan minum obat ya, karena kan kalau pada pasien TB, kalau pasien tersebut sudah putus obat ya, akhirnya kan dia harus mengulangi regimennya atau penata laksanaan pemberian obat itu kan diulang lagi dan harapannya pasiennya tadi tidak resisten terhadap obat TB. Nah, contohnya dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB. Nah, itu bisa digunakan sebagai, jadi kemudian kita menyusun drafting, jadi mulai dari latar belakang, kenapa begitu, itu kita
Kemudian kalau sudah kita revisi. Nah, kita merevisinya ini bisa ya karena sekarang itu sangat mudah sekali, kita dipermudah dengan alat-alat. Contohnya AI itu ya. Artificial intelligence itu juga cukup membantu kita. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan kaitan teknologi ya. Tetapi kita di sini kita juga harus lebih selektif juga. Jadi kapan kita harus menggunakan, kapan kita yang menggunakan tools lain. Jadi untuk revisi di sini kita bisa menggunakan berbagai alat yang disediakan dan juga tersedia bebas di di melalui teknologi tadi. Jadi ada berbagai macam aplikasi ya. Jadi mulai dari ada AI itu tadi ya, terus kemudian ada lagi Grammarly, ada lagi untuk mengatur kata-kata begitu itu kita bisa pakai Wordpress. Jadi berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, pre-writing tadi, sebelum kita menulis kita menetapkan sebuah tema dulu. Terus kemudian drafting kita tadi bisa menuliskan kembali. Jadi seumpama tadi penelitian tadi sudah pernah dilakukan di lokasi lain, apakah ini nanti tidak plagiasi? Nah, jadi di sini kita harus cermat ya, jadi dicek kembali, terus kemudian ditiru, tetapi tidak ditiru mentah-mentah. Jadi harus kita parafrase, terus kemudian diamati, kemudian ditulis ulang. Jadi supaya untuk menghindari kejadian plagiasi ya, bagaimana caranya? Kita bisa mengubah ya, atau dengan bahasa kita sendiri, atau itu yang dinamakan dengan parafrase. Nah, ini berbagai macam alat untuk parafrase. Jadi contohnya misalnya Quillbot itu juga bisa digunakan untuk parafrase. Terus kemudian untuk revisi, untuk melakukan revisi, untuk melakukan revisi bisa kita melakukan melalui Grammarly. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana kita bisa terbantu dengan yang dinamakan dengan Grammarly. Bentar, saya buka di ini dulu ya. Bapak Ibu, ini tadi ya yang saya sampaikan. Jadi kita bisa melihat ya, atau mencari jurnal melalui berbagai laman. Jadi laman-laman yang bisa kita gunakan dari yang pertama yaitu Google Scholar. Nah, tadi selain Google Scholar ada PubMed. Ada lagi apa tadi? Scopus. Nah, ini ya berbagai macam mesin pencari untuk artikel jurnal. Jadi contohnya adalah dukungan keluarga. Jadi kita bisa masukkan dukungan keluarga. Kalau panjang bisa pakai tanda petik ya. Dukungan keluarga, kemudian kita masukkan N, kemudian kepatuhan, atau kita patuhan minum obat, N, tuberkulosis. Nah, ini ya, total ada 2.460 ya dari hasil
mesin pencari. Nah, apabila tanda ini tadi kita hilangkan ya, yang tadi dinamakan dengan Boolean operator. Nah, dukungan keluarga. Jadi kalau kita masukkan di Google, nanti akan keluar yang mengandung kata dukungan, yang mengandung kata keluarga, tetapi dia tidak berupa satu kesatuan dukungan keluarga. Nah, sehingga tadi kita bisa persempit dengan menggunakan tanda petik ataupun tanda strip. Nah, tadi kan sama ya, tadi kita ketemu 2460 pada pasien TB. Nah, ini sama saja. Nah, kalau ini tandanya N, berarti kan tadi kan ada N, or atau not ya. Kalau N, tadi kan berarti harus ada dukungan keluarga, harus ada kepatuhan minum obat, harus ada kata tuberkulosis. Nah, ketika tadi kan ada or. Nah, ternyata akhirnya hasilnya jadi lebih banyak lagi ya. Karena apa? Karena di sini saya mencari dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat, sama kalau ada pada pasien TB. Nah, itu berarti hasilnya akan menjadi lebih banyak. Atau misalnya, sebenarnya kan kalau dukungan keluarga sama kepatuhan minum obat itu kan tidak hanya pada pasien TB ya. Nah, misalnya saya keluarkan untuk pada pasien TB-nya ya. Nah, sudah tampak ya, ternyata kalau misalnya bukan pada pasien tuberkulosis, hasilnya jadi 1.600. Makanya itu kata hubung ini atau yang dinamakan dengan Boolean operator ini tadi sangat membantu kita, untuk kita bisa melakukan screening terhadap Google Scholar atau sumber-sumber yang bisa kita ambil. Jadi ini tidak hanya pada Google Scholar saja ya, kita bisa ambil dari PubMed, bisa dari Scopus juga bisa. Nah itu juga. Nah nanti tadi kan disampaikan bahwa misalnya di aturannya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir berarti 2019 sampai ini 2024. Nah, ini ya berarti diambilnya adalah pasien-pasien yang rentangnya tahun 2019 sampai dengan 2024. Contoh yang di atas sendiri nih ya, ini pada tahun 2017. Tetapi dipublikasikan pada tahun 2019. Nah, berarti memang kita mengambil yang sumbernya, karena sumber ini tadi kita yang kita masukkan di daftar pustaka. Nah, kalau sudah, ini bisa kita cite ini tadi ya. Tadi kan ada salah satu teknik yang dinamakan dengan snowball. Nah, cite ini adalah apabila kita mau mensitasi artikel jurnal ini. Jadi sebelum kita memang fix ambil itu ya, kita bisa cek, oh ini nanti yang masuk di daftar pustaka adalah ini. Jadi nanti kita tinggal copy. Nah, ini. Atau bisa juga pakai bibtek ini, jadi kita tinggal download. Nah, misalnya ini kita copy, kita ambil ya dari jurnal ini. Kebetulan nanti saya contohkan untuk yang jurnal bahasa Indonesia dan yang bahasa Inggris ya. Ini kebetulan bahasa Indonesia. Kita ambil. Nah, ini kan abstraknya ya. Mungkin lebih mudah kita buka dulu aja. Oh, ini ternyata langsung di-download ya. Nah, sebenarnya kita bisa membaca secara ringkas jurnal tersebut atau artikel jurnal tersebut itu dari abstrak. Jadi kita bisa baca dari sini ya. Judulnya adalah hubungan dengan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB di Puskesmas di wilayah Tegal. Nah, abstrak mungkin yang bisa menjadi garis besar ya, bahwa isi dari abstrak itu mengandung ada 5 komponen. Jadi ada yang dinamakan dengan introduksi atau masalah, kemudian metode. Jadi mana introduksinya? Introduksi pasti. Nah,
sebelum kata tujuan, sebelum kalimat tujuan. Nah, ini adalah introduksinya. Berarti mengapa kemarin kan kita waktu pertemuan pertama tentang tren dan isu ya, tentang tren dan isu kita bicara tentang masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu kan sesuatu yang menarik untuk kita teliti atau adanya kesenjangan antara teori dengan fakta yang ada. Nah, masalahnya apa? Berarti di dalam judul penelitian hubungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien TB, masalahnya adalah pengobatan tidak teratur atau kelalaian dalam mengkonsumsi obat, pemakaian OAT yang tidak tepat, terus pengobatan yang terputus atau resisten terhadap obat. Nah, kemudian ditunjang dengan hasil studi pendahuluan di puskesmas yang ada di Tegal tadi, ternyata dropout-nya rendah, tetapi banyak pasien yang tidak kontrol ulang dahak ketika berobat. Jadi suatu masalah itu hendaknya memang ditunjang dengan angka kejadian yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, ini bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini bisa jadi berbeda. Nah, kebetulan di daerah Tegal ini ternyata angka kejadian tuberkulosisnya masih tinggi. Angka kejadian dropout-nya rendah, artinya apa? Berarti pasiennya itu kaitan kepatuhannya baik ya, tetapi pasiennya banyak yang juga kontrol ulang dahak. Jadi kalau pada pasien TB kan juga ada ya, ada pemeriksaan berkala ya. Jadi setelah minum obat kan obatnya 6 bulan. Kemudian dilakukan kontrol dahak atau pemeriksaan SPS itu ya yang dahak. Terus kemudian dilanjutkan lagi konsumsi obatnya, baru setelah itu di akhir bagaimana hasil evaluasinya, apakah masih positif atau sudah negatif. Nah, ini yang dinamakan dengan masalah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca PDF-nya ini. Jadi artikel semuanya tidak perlu. Jadi cukup membaca abstraknya. Jadi di abstrak tadi isinya masalah. Kemudian setelah masalah ada tujuan. Tujuan didapat dari mana? Tujuan itu berupa kalimat untuk mengetahui, contohnya ini, untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB. Atau untuk menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB. Nah, ini adalah tujuannya. Nah, selanjutnya tadi kan isi dari abstrak tadi kan introduksi ya, yang pertama kaitan dengan masalah. Ini tadi introduksi sudah dijelaskan di ini. Kemudian diakhiri dengan tujuan. Kemudian geser lagi ke setelah introduksi ada metode. Nah, metode ini adalah dimulai dari jenis penelitiannya bagaimana, kemudian respondennya siapa, jumlahnya berapa, kuesionernya pakai apa. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian sampai dengan analisa datanya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan metode. Kemudian habis introduksi metode ada result, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini adalah hasil penelitian. Nah, kalau sudah hasil, nanti kita bisa mengapa kok gitu. Hasilnya ini ternyata diketahui bahwa tidak ada hubungan ya antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Ternyata kok tidak ada hubungan ya. Padahal kita di sini kan berharapnya ya bahwa karena pasiennya tadi konsumsi obat OAT tadi dalam waktu yang cukup lama dengan adanya pengawas minum obat ya, salah satunya misalnya keluarga ya sebagai pengingat begitu. Nah, ini harapannya pasien tadi bisa lebih patuh terhadap minum obat. Ternyata di penelitian ini di Tegal tadi ternyata tidak ada hubungan. Nah, ini juga yang akhirnya kadang suatu tempat itu bisa saja berbeda-beda. Nah, tadi padahal di masalah tadi menunjukkan hal yang berkebalikan ya dengan hasil yang didapatkan. Loh Bu, kenapa bisa begitu? Tidak apa-apa, bisa jadi ternyata bisa faktor lain yang mempengaruhi tadi kan ternyata kepatuhan minum obatnya baik ya. Ya, bisa faktor lain yang mempengaruhi terkait dengan kepatuhan minum obat pada pasien. Jadi memang tidak hanya dari faktor keluarga saja. Terus kemudian analisis dan diskusi di sini
adalah bagaimana rekomendasi kita ya, harapan kita dari penelitian ini. Nah, abstrak ini ada batasan kalimatnya atau batasan kata. Jadi batasan katanya maksimal 250 kata. Nah, kalau kayak gini ini nanti kita bisa cek di Word ya. Sebentar, saya ceknya. Nah, di Word ini nah, nah ini contohnya ya. Tadi kan sudah saya kopikan ya tadi. Nah, untuk melihat jumlah kata yang ada ini bisa kita blok ya. Bisa kita blok, misalnya tadi artikelnya sudah cukup banyak, kita blok, kemudian, nah ini totalnya. Yang ada di bawah, 167 kata. Nah ini adalah maksimal adalah 250 kata ya, berarti masih diperbolehkan. Jadi itu tadi, contohnya kita cukup melihat dari hasil penelitian atau abstrak penelitian tadi. Ya, saya contohkan lagi untuk yang bahasa Inggris. Sebentar, saya contohkan untuk yang berbahasa Inggris. Nah, saya contohkan untuk yang bahasa Inggris, kita bisa ambil dari sini. Tadi kata kuncinya apa tadi? Nah, tadi contohnya nah, kita kasih tanda petik ya. Family, support, and tapi kalau mau di SOP-nya dibuatkan, ada yang itu nggak apa-apa, tapi naik sepuluh Nah, karena tadi sumbernya pakai bahasa Inggris ya, sehingga kata kuncinya juga kita masukkannya bahasa Inggris. Tetapi tidak usah minder dan tidak usah bingung ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa menggunakan ini. Jadi kita klik kanan pada lamannya, kemudian translate to Indonesia. Atau kalau mungkin punya Bapak Ibu belum di setting, nanti kita lihatnya di sini. Di translate. Nah, ini nanti langsung muncul Indonesianya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bahasa Indonesia. Nanti hasilnya juga sama. Contohnya tadi, misalnya kita mau mengambil kayak penggaris aluminium. Nah, ini ya. Ini tadi yang kita klik di sumberin tadi. Nah, sama ya Bapak Ibu. Ini tadi ya background itu adalah introduksi atau latar belakang. Nah, kalau kelihatannya bahasa Inggris begini daripada pusing, kita langsung translate. Nah, berarti ini dia menyampaikan bahwa dukungan sosial ya, ini bukan dukungan keluarga ya. Dukungan sosial, tuberkulosis. Ini adalah masalah, kemudian metode, hasil, analisis dan diskusi. Jadi ini juga berupa rekomendasi. Nah, dari ini jadi kita sudah tidak mengalami lagi ya Pak Ibu kesulitan ya kaitan dengan bagaimana cara kita mencari sumber
literasi. Nah, selanjutnya tadi Mama pulang. sebentar. Ini tadi ya Bapak Ibu pilihan jurnal yang mungkin bisa kita ambil, atau kalau kita dari sumber yang fokus, nah ini kita juga bisa. Nah ini kita masukkan dokumen, tapi kata kuncinya adalah family support, and medication. And nah, ini adalah 26 artikel ya Bapak Ibu yang bisa kita ambil untuk sebagai salah satu referensi. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang sifatnya open access di sini ya, ada yang open access, ada yang tidak ada. Coba kita buka yang nggak ada ya. Kita nggak buka yang ada. Nah, Bapak Ibu, ini ya, tadi kan kita itu cukup lihat abstraknya aja ya untuk membaca ya tadi. Contohnya ini adalah masalah, terus kaitannya dengan tujuan ya. Nah, ini adalah tujuan. Aim, the study aim to, kan berarti kan tujuan dari penelitian ini adalah, terus kemudian metode, ini adalah kaitannya dengan metode, terus kemudian R, result, hasil. Nah, terakhir adalah analisis dan diskusi. Gimana penelitian ini? Nah, ini seumpama Bapak Ibu, ini kan kita tadi cara singkat atau cara cepat untuk membaca sebuah artikel jurnal ya. Nah, seumpama sumber ini ternyata cocok atau relevan dengan penelitian saya, maka Bapak Ibu silakan download. Bapak Ibu silakan download. Nah, kita bisa pakai ini, view PDF ini ya. Nah, ternyata ada beberapa artikel, tadi kan ada tulisannya open access ya. Ada yang itu memang bisa dibuka, ada yang memang harus berbayar. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada yang tidak bisa, kita hanya tahu abstraknya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana isinya. Nah, kalau Mama Bapak Ibu di sini ingin melihat lengkap, kan tadi kan harus berbayar ya. Oh, ini masih bisa ini masih bisa dibuka ya. Nah, ini video PDF. Nah, ini ya, ini artikel lengkapnya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal download. Kalau sudah di-download, nanti disimpan di artikel Bapak Ibu, di library-nya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti
Misalnya Bapak Ibu ketemu jurnal yang harus berbayar ya, sebentar ya saya chat. Contohkan jurnal yang berbayar. Nah ini Nah ini ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat ya. Nah kayak gini kan contohnya berbayar ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang ini tidak, karena kita tinggal cek klik PDF-nya, kita bisa buka atau download PDF-nya tadi. Contohnya ini ya. Nah ini kemudian kita copy ya alamatnya tadi. Alamat ini tadi kita copy, kita buka yang baru, kita masukkan pakai Skype. Nah ini adalah jarang ya dipakai. Tidak pakai orang. Terus pakai sampai coba yang ibu apa juga kenapa aja ya fotografi kemarin masih. Nah ini Skyhook ini kadang memang kadang memang tidak bisa dibuka ya, karena ini memang untuk ini kan alamatnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa klik karena kadang kalau kita ini kan memang nggak resmi ya, kan memang harus resminya ya harus membayar itu tadi. Nah, ini juga nggak bisa. Bentar saya cari yang benar yang lain. Apa bisa jadi bisa jadi atau bisa jadi maksudnya pasti. Nah ini untuk jurnal yang berbayar, jadi kita bisa downloadnya dari ini tadi. Nah itu tadi ya Bapak Ibu untuk cara mencari. Oh ya sebentar, saya masih lupa yang tadi snowball tadi ya. Saya kembali lagi ke Google Scholar. Tapi itu harusnya nggak ada alatnya lagi. Dokumen keluarga sama Marah iku yo. Nek misalnya enggak cedek iki, kuangel golek-golekane. Masa. Memang ada golek-golekane. Kok ngerti? Aku tahu cetek baris ini kamera enak aku kok. Ngono to. Yang cetek. Ngapa wong loro gak emak cetek yo orang baris kok ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita kan kita site ya. Nah, ini ada, ini kan kalau kita tadi mau ambil ini untuk dimasukkan di daftar pustaka ya. Nah, ini ada site by ya. Berarti jurnal ini atau artikel ini sudah disitasi atau dirujuk oleh 62 artikel ini. Nah, kemudian ini ada muncul lagi, misalnya dari jurnal yang terbaru ini, tahun 2014 ini, site by. Nah, dia dirujuk berapa kali. Nah, ini adalah yang model tadi, model
snowball. Jadi semakin lama semakin besar seperti bola salju. Jadi hanya dari kita mencari satu artikel tadi, kita akhirnya bisa ketemu banyak lagi artikel yang sesuai dengan tema yang kita ambil tadi. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana untuk kita bisa menemukan sebuah judul ya Bapak Ibu dari tema penelitian yang sudah kita tentukan. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu tertarik ke anak karena setiap harinya merupakan penanggung jawab KIA begitu. Maka ini nanti bisa kita sesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu ambil. Jadi contohnya kalau anak misalnya kaitan dengan growth, nutritional status, Jangan marah loh di video ya. nutritional status and growth. Nah, ini adalah semua yang terkait dengan status nutrisi dan pertumbuhan pada anak. Begitu ya Bapak Ibu untuk artikel jurnal ini. Nah, harapannya walaupun ini masih matrikulasi ya Bapak Ibu sudah ada gambaran karena nanti di akhir dari matrikulasi Nggih status no. Status ndi? Ning IG. Ning nganu. Facebook kaya e. Heeh. Tidaknya ora surat ngono kok. Mbok ngene iki. Ya ngomong Gusti nang telepon aku tapi dapat tema. Temanya yang diambil apa? Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari. Karena supaya kita juga lebih mudah untuk mendapatkan data dan Bapak Ibu juga kaitan dengan waktu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengolah atau kaitan dengan rekomendasi ya, karena Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut sehingga bisa dapat memberikan rekomendasi dari data. Jadi harapannya data ini tadi bisa menjadi sebuah informasi. Jadi data, informasi, dari informasi ini kita bisa menarik suatu kesimpulan dan rekomendasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya apa ini antropometri? Selanjutnya kaitan dengan topik penelitian. Nah, untuk topik penelitian ini tadi ya, topik atau tema penelitian itu sama ya Bapak Ibu. Kaitan dengan cakupan besar atau tema besar dari yang Bapak Ibu ingin teliti. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan suatu tema, kita bisa ambil dari pokok bahasan. Jadi Bapak Ibu kan dapat itu ya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya dapat RPS atau silabus ya, atau rencana pembelajaran, nah itu bisa Bapak Ibu lihat kaitan apa dengan tema yang Bapak Ibu urus selama ini. Contohnya tadi TB, misalnya KIA, atau lagi misalnya Bapak Ibu di bagian promosi kesehatan begitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, topik penelitian ini karena topik ini tadi disesuaikan ya dengan yang Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu Bapak Ibu geluti ya selama ini. Nah, dari topik ini kemudian kan kita bisa merencanakan desain apa. Jadi apa yang ingin kita ketahui dari tema penelitian Bapak Ibu. Jadi kita kaitkan dengan tujuan, terus kemudian desain penelitian, kemudian cakupan penelitian. Jadi apa sih research goal atau tujuan ya? Tujuan atau target dari rencana kerja Bapak Ibu. Terus disesuaikan lagi dengan minat. Artinya apa ya tadi yang Bapak Ibu geluti, yang Bapak Ibu kerjakan selama ini supaya dari segi waktu itu juga lebih menghemat ya. Terus dari segi visibilitas sih karena Bapak Ibu selalu menggunakan atau mengakses data tersebut.
dan juga ini sesuai dengan keahlian yang Bapak Ibu geluti. Nah, sedangkan dari segi referensi tadi seperti yang saya sampaikan ya, tadi saya dapat dari Google Scholar, dari PubMed, dari Scopus. Nah, itu kita bisa gunakan, dan juga ada juga yang jenis penelitian yang kita hanya studi literatur. Artinya kita tidak melakukan pengumpulan data ke pasien ke lahan langsung, tetapi kita bisa mengumpulkan melalui studi literatur. Jadi membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, tetapi ini juga ada batasan. Jadi batasan berapa jumlah penelitian yang kita lihat atau yang kita ukur. Nah, ini semuanya menyesuaikan dari waktu, biaya, referensi, dan juga keterbatasan. Karena kita kan juga penelitian ini, ya harapannya kita melakukan penelitian itu tidak hanya sebagai syarat kelulusan ya, atau syarat tugas akhir saja, atau bahwa kita sudah menyelesaikan tugas akhir, tetapi kita bisa secara continuous dan terus-menerus. Nanti Bapak Ibu setelah lulus, kemudian Bapak Ibu bisa mengolah data dari yang Bapak Ibu dapatkan, atau yang selama ini Bapak Ibu kerjakan, kemudian dapat sebagai bahan rekomendasi untuk kita bisa menegakkan suatu kebijakan atau intervensi apa yang bisa dilakukan. Nah, itu di sini juga melihat bagaimana waktunya, bisakah dilakukan atau tidak. Kadang bisa dilakukan di satu tempat, tapi tidak bisa diterapkan di tempat yang lain. Kemudian dari segi biaya, apakah penelitian Bapak Ibu membutuhkan biaya, ini kan juga menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi apakah memang perlu atau biayanya bagaimana, terus dan juga referensi. Nah, ini adalah contoh judul penelitian keperawatan. Jadi mungkin kaitan dengan contoh pertama, hubungan dengan pengetahuan dan kepatuhan pasien hemodialisis dalam pembatasan asupan cairan. Ini adalah yang termasuk dalam penelitian dasar keperawatan ya. Jadi kita melihat dua variabel. Variabel satu adalah pengetahuan, variabel dua adalah kepatuhan pasien tentang pembatasan asupan cairan. Kan kita ketahui bahwa pada pasien hemodialisis ini kan ada salah satu masalah ya, yaitu hipervolemi atau adanya masalah retensi cairan. Sehingga karena ada retensi cairan atau cairan yang tidak bisa dikeluarkan, sehingga supaya intake dan output itu juga bisa tetap dalam kondisi yang lebih seimbang, makanya adanya retriksi ya, atau pembatasan asupan cairan. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana pengetahuan pasien dengan kepatuhan atau terkait dengan intake dan output pasien. Terus ada lagi contoh penelitian lain adalah perbedaan massa sekaki dengan senam kaki diabetes dengan antibranchial index. Jadi di sini mau dilihat ya. Yang pertama, kasih massa sekaki, berarti pijat pada kaki. Yang satunya pakai teknik senam kaki diabetes. Terus kemudian dilihat bagaimana nilai ankle brachial index atau nilai ABI pada pasien DM. Jadi ada 3 variabel ya, karena tadi untuk melihat massa sekaki dengan ABI, dan yang kedua adalah untuk melihat senam kaki dengan ABI, sehingga nanti bisa untuk hasilnya di kesimpulan nanti bisa, oh mana saya lebih bagus pakai massa sekaki atau lebih pakai senam kaki. Nah, ini sebenarnya juga kalau kita melihat dari judul ini ya, ini kan berarti penelitiannya sebenarnya 2 orang ya. 2 orang. Satunya ngasih massa sekaki, satunya ngasih senam kaki. Sama-sama yang dilihat juga ke nilai ABI ya, ankle brachial index. Nah, ini dilihat dari kompleksitasnya kan lebih kompleks. Nah, sehingga dari segi biaya pun juga pasti akan lebih mahal. Terus dari segi waktu juga lebih lama, karena yang satu ngasih terapi masase, yang satu pakai senam kaki. Nah, makanya itu yang juga perlu dipertimbangkan dan juga diperhatikan, sehingga
sebenarnya satu saja sudah cukup. Jadi di mana pengaruh masase kaki terhadap ankle branchial index pada pasien diabetes mellitus itu sudah cukup. Terus selanjutnya ada lagi pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif lansia. Kenapa anak laki-laki sangat sayang pada ibunya? Karena dia Pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif lansia. Jadi di sini untuk melihat bagaimana senam otak terhadap fungsi kognitif lansia ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, tetapi di sini Bapak Ibu ingin meneliti kembali apakah memang senam otak Golek bensin mae jekan. Unit pom to welaan. 350. Bapak Ibu ingin melihat senam otak dengan fungsi kognitif Ngarepe SD. pada lansia atau mungkin biasanya juga pada anak-anak ya pada brain gym gitu Ora. untuk bagaimana perkembangan pada Mak gadekne to, Bu? Apa ada ini? lagi itu Ya apa? penelitian terapan dan tadi yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Terus ada lagi penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan ini adalah jenis penelitian kaitan dengan untuk pengembangan ilmu ya. Jadi dia lebih ke penerapan suatu teori model keperawatan. Jadi contohnya begini, analisis penerapan konservasi Levin dalam asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Nah, kalau kita mau lihat penelitian sederhananya kan bagaimana kita menganalisis asuhan keperawatan pada pasien dengan DM. Tetapi di sini mengembangkan dengan pendekatan teori konservasi Levin. Jadi faktor apa saja yang sekiranya bisa mempengaruhi asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Jadi kita menggunakan pendekatan teori atau mungkin bisa begini, aplikasi penerapan model teori Dorothy Orem ya self care dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan CVE. Nah kita ketahui ya pada pasien CVE itu kan CVE kan ada dua macam ya, ada CVE infak, ada CVE bleeding. Kalau pada pasien CVE infak, reaksi atau gejala sisanya itu kan lebih banyak ya, karena sehingga pasien harus mampu beradaptasi terhadap self care-nya, terhadap kebutuhan dasar manusianya sehari-hari, pasiennya ada adaptasi. Nah dari ini di sini mau melihat bagaimana dari adaptasi atau self care ini tadi ada pasien dengan CVE. Nah, jadi di sini analisis penerapan model Dorothy Orem atau self care dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan CVE. Itu adalah salah satu jenis penelitian pengembangan. Nah, syarat topik penelitian, jadi kita bisa mengambil suatu topik penelitian itu yang manageable, artinya bisa di-manage, bisa diatur. Topik yang akan diteliti, dijangkau atau dikuasai. Jangan sampai memilih topik yang abstrak, yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diuji secara ilmiah. Makanya ya wis paling gampang, paling mudah karena Bapak Ibu di sini semuanya adalah praktisi ya, yang ada di lahan sehingga Bapak Ibu pasti semua menjangkau kaitan data dan menguasai dengan data yang ada. Mampu pada penelitian di atas, maksudnya peneliti dapat melakukan penelitian pada dan cukup waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Juga jangan juga kita meneliti yang waktunya cukup lama. Contohnya begini, hubungan merokok dengan kejadian CA paru. Nah, kalau di sini kita kan kalau mau melihatnya,
mungkin bisa dilakukan kalau modelnya retrospektif ya, artinya kita hanya melihat pasien CA paru. Tetapi kan di sini tadi judulnya adalah hubungan merokok dengan kejadian CA paru. Berarti padahal kan di sini kita ketahui bahwa tidak semua pasien yang merokok itu kena CA paru. Mau berapa lama kita melakukan penelitian? Kan ini kan juga cakupan juga lama ya. Kita melihat merokoknya sekarang. Terus kejadian kejadian CA parunya masih belum tahu kapan munculnya. Nah itu kan juga tidak bisa kita ukur ya, karena kaitannya dengan waktu yang terlalu. Selanjutnya terkait dengan data yang obscene, atau di sini bahannya atau datanya tersedia dengan cukup. Contoh misalnya tadi pasien yang CA paru, kecukupan sampelnya tadi memang ada atau tidak. Jadi jangan sampai kita nyari pasien yang jarang, kunjungannya jarang. Padahal kita kan sendiri ketahui ya bahwa kita di sini untuk mengambil sebuah untuk menegakkan ya, tadi kan dari masalah ditunjang dengan data yang ada ya. Nah, kalau datanya tidak ada, bagaimana kita mudah untuk melakukan penelitian? Kan juga akhirnya membuat masalah buat diri kita sendiri ya, karena akhirnya kita jadi mengalami kesulitan. Nah, kemudian data di sini ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan data primer dan data sekunder. Apa itu data primer dan data sekunder? Data primer ini adalah data yang kita dapatkan langsung dari pasien. Contoh, Bapak Ibu penanggung jawab posyandu. Posyandu Bapak Ibu melakukan pengukuran secara langsung kepada bayi, baik itu berat badan, baik itu tinggi badan, kemudian nah itu adalah yang dinamakan dengan data primer. Nah, kalau data sekunder ini contohnya Bapak Ibu yang ada di dinas kesehatan ya, yang di dinas kesehatan Bapak Ibu hanya mendapatkan kumpulan data dari puskesmas. Jadi contohnya tadi berat badan diukur oleh Bapak Ibu penanggung jawab yang ada di masing-masing posyandu. Posyandu disetorkan ke puskesmas. Puskesmas setor lagi ke dinas kesehatan. Nah, kumpulan yang ada di dinas kesehatan tadi yang namanya data sekunder. Karena apa? Kalau Bapak Ibu minta data tersebut, Bapak Ibu tidak melakukan data penelitian secara langsung, tetapi hanya mengambil data yang sudah diambil oleh yang ada di posyandu tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan data sekunder. Artinya apa? Contohnya dari hasil studi dokumentasi itu merupakan yang dinamakan dengan data sekunder. Artinya Bapak Ibu tidak mengambil data tersebut sendiri ke pasien secara langsung. Tapi kalau data primer berarti Bapak Ibu ngambil data ke pasien secara langsung. Ya, terus kemudian topiknya itu signifikan. Artinya apa? Topik penelitian Bapak Ibu penting untuk diteliti. Jadi penelitian bukanlah membuat khotbah Jumat ya atau pidato untuk perayaan tertentu, tapi mengungkapkan fenomena yang sebenarnya yang dialami oleh pasien. Sehingga dengan kita membaca artikel Bapak Ibu, sehingga bisa kita mendapatkan fenomena yang ada di lapangan sebenarnya atau masalah yang ada di lapangan sebenarnya. Terus topiknya menarik, artinya menarik itu sebenarnya banyak ya. Menarik yang pertama kaitan dengan kasus yang banyak. Jadi kalau kita lihat itu bisa dilihat dari high. Jadi ada high case, high cost. Jadi high case berarti kasusnya banyak. Kalau kasusnya banyak berarti kan menarik untuk kita selesaikan. Terus biayanya banyak. High cost misalnya pada pasien-pasien tadi CVE tadi, high cost kan di rumah sakit juga high cost. Nah ini supaya untuk mengurangi beban kaitan dengan pembiayaan perawatan yang ada di rumah sakit, berarti kita bagaimana intervensi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi length of stay atau lama hari perawatan pasien di rumah sakit. Nah ini adalah topik-topik yang menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga dari data-data tersebut kita bisa melakukan atau memberikan rekomendasi apa, baik itu kaitan kebijakan atau baik itu ke peneliti yang selanjutnya.
Nah, ini judul penelitian itu berisi pernyataan. Artinya kalau pernyataan itu dia bukan kalimat tanya. Nanti kalau kalimat tanya kita bertemunya di rumusan masalah. Nanti besok untuk pertemuan selanjutnya yang metodologi ini nanti akan dibahas tentang bagaimana menyusun bab 1 atau latar belakang penelitian. Terus kemudian jelas, singkat, tepat. Jadi ya harus jelas, bisa menggambarkan ya. Kayak tadi kita baca dari judul artikel tadi, artikel jurnal kan kita ambil judul dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Variabel penelitiannya juga jelas. Tadi variabel penelitiannya adalah variabel pertama adalah dukungan keluarga, variabel yang selanjutnya adalah kepatuhan minum obat. Terus gambaran keseluruhan isi dan kegiatan penelitian. Artinya kita jangan buat tebak-tebakan ya, jangan kita buat pertanyaan baru dari judul penelitian. Jadi kita juga harus jelas bagaimana gambaran dari penelitian tersebut hanya dengan cukup kita melihat sebuah judul. Informatif dan atraktif, artinya dari judul tersebut ini sifatnya kita bisa memberikan informasi. Rata-rata terdiri dari 12 sampai 16 kata, maksimal 20 kata. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kaitan lokasi tadi bisa dihapus. Bisa dibuat menjadi subjudul. Jadi kayak tadi kan judulnya ada di Kabupaten Tegal, begitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya kata-katanya terlalu banyak, lokasi dihapus. Nah, identifikasi masalah, nah ini bagaimana, tadi kan poin pertama ya yang kita baca tadi adalah kaitan dengan masalah ya. Jadi identifikasi masalah ini yang harus kita bisa jawab. Yang pertama adalah apa masalahnya? Kita bisa menjelaskan nggak apa masalahnya yang ada di lapangan tersebut? Apa yang membedakan atau apa yang menyebabkan kesenjangan antara teori dengan fakta yang ada di lapangan? Contoh mungkin yang paling sering ya kita itu kaitan dengan SOP. SOP ya, jadi SOP kadang adanya perbedaan antara SOP di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kemudian di antara satu tempat dengan tempat berbeda-beda tadi kan juga dilihat dari karakteristik ya, karakteristik lokasinya atau tempatnya gitu, sehingga kita bisa menganggap bahwa itu masalah apabila berbeda dengan teori. Bermasalah menurut siapa? Nah, ini juga penting ya untuk dikaji atau diselesaikan. Terus dianggap masalah dalam konteks dan perspektif seperti apa. Jadi tadi kan sudah bermasalah menurut siapa. Terus ini tadi apabila dianggap sebagai masalah dalam konteks dan perspektif seperti apa. Oh misalnya ini membahayakan pasien. Oh ini tidak sesuai dengan keselamatan pasien atau tidak masuk dalam yang ada di SKP ya, sasaran keselamatan pasien di 6 poin itu tadi tidak termasuk. Nah, karena tidak misalnya di awal di SOP tidak menanyakan nama, kemudian tanggal lahir pasien. Itu kaitan dengan identifikasi masalah. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Jadi ketika kita sudah mendapatkan bahwa itu masalah ya, kita sudah menggarisbawahi bahwa itu adalah sebuah masalah, kemudian kita bisa menegaskan kembali melalui observasi fenomena yang ada di lapangan. Contoh misalnya penggunaan normal salin ya untuk perawatan luka. Nah, misalnya di suatu daerah ternyata normal salin tadi sulit untuk ditemui, sulit untuk didapatkan. Apakah mungkin kita bisa mengganti, misalnya tadi judulnya perbedaan menggunakan cairan H2O
atau nah itu dengan pemberian normal salin, atau juga dengan bisa penelusuran literatur. Penelusuran literatur dengan cara apa? Dengan kita melihat dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi contohnya tadi ya, dengan kita mencari jurnal ya, mencari artikel jurnal itu adalah salah satu bentuk penelusuran literatur. Kemudian hindari ambil judul penelitian yang sudah ada. Nah ini juga tadi sebenarnya untuk menghindari adanya kejadian plagiasi tadi, tetapi kita bisa minimalkan dengan cara apa? Kita bisa kita seperti yang saya sampaikan ya, lokasi satu dengan lokasi lain juga bisa berbeda. Terus faktor yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah, jadi data dan metode tersebut untuk memecahkan masalah. Terus batas-batas masalah yang jelas, alat atau instrumen untuk memecahkannya. Jadi kita harus memastikan juga bahwa instrumen ini atau variabel ini memiliki instrumen yang valid dan juga reliable. Nanti di bab metode ya dibahas sendiri tentang bagaimana mengukur atau melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap judul. Nah, kemudian biaya yang diperlukan itu kan juga merupakan salah satu yang perlu diperhatikan ya, bahwa kita juga kalau melakukan mengambil suatu tema atau topik atau variabel, kita juga yang harus kita kuasai, kemudian biayanya yang tidak banyak, waktunya yang cepat, nah itu kan yang kita inginkan ya. Terus tidak bertentangan dengan hukum atau dengan norma dan etika yang ada, sesuai dengan kualitas peneliti. Artinya tingkat kesulitannya itu juga, jadi jangan D3 rasa S1 rasa S2, nah begitu. Ini juga disesuaikan dengan kesulitannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peneliti. Nah ini bagaimana cara kita mencari hasil-hasil penelitian yang baru dan juga aktual ya. Kalau tentang kebaruan ini dilihat dari kemampuan peneliti. Kalau masalah yang aktual itu berarti yang lagi in saat ini atau yang lagi terjadi fenomenanya di masyarakat banyak ya. Nanti kaitannya dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah. Contoh masalah yang aktual saat ini stunting. Sekarang banyak sekali ya masalah untuk atau intervensi untuk mengatasi masalah stunting. Dari pemerintah sendiri, pemerintah juga mengeluarkan biaya ya, dari mulai dana desa ada, kemudian karena stunting ini sendiri kan juga penyelesaiannya tidak hanya bagian dinas kesehatan saja ya, tetapi harus terintegrasi dengan badan perencanaan daerah wilayah masing-masing. Dan di sini tidak hanya dinas kesehatan, tetapi dinas pertanian juga, sosial juga, semuanya juga ikut sebagai salah satu intervensi. Nah, selanjutnya yang bisa digunakan sebagai tema diambil dari model konseptual keperawatan. Jadi seperti yang tadi saya contohkan ya, untuk penelitian pengembangan aplikasi penerapan model self care menurut Dorothy Orim untuk meningkatkan kemandirian pada pasien post CVE. Jadi tadi kan harapannya pasien yang kena CVE ini mampu untuk beradaptasi terhadap self care.
Ya, jadi yang pada kondisi pasiennya sehat, kemudian terkena CVE, terus kemudian beradaptasi ke kondisi post CVE tadi. Nah, ini model adaptasi Roy ya. Jadi adaptasi Roy di sini dari individu yang sakit ke individu yang sehat. Nah, ini harapannya bisa membantu individu untuk beradaptasi. Bagaimana caranya? Dengan perilaku coping. Perilaku coping yang bagaimana? Perilaku coping yang positif. Bagaimana caranya? Nah, ini kan kalau kita ketahui bahwa model konseptual keperawatan itu kan adanya interaksi ya, juga antara 4 hal. Mulai dari sehat sakit, kemudian keperawatan, lingkungan, sama pasien. Jadi pasien di sini bisa pasien dan juga klien, terus kemudian sehat sakit, jadi tidak hanya pada individu yang sehat, tapi juga individu yang sakit, keperawatan, dan juga klien. Nah, ini yang disampaikan kaitannya dengan orang tadi ya, teori model Oren. Di sini di teori model Oren keperawatan, kegiatan yang dependen. Terus kemudian dari keperawatan yang dependen ini tadi harapannya kan bisa bisa melakukan intervensi mandiri. Bagaimana kebutuhan perawatan diri, sehingga kebutuhan perawatan diri tidak terpenuhi selama sakit. Nah, bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan kebutuhan perawatan diri. Nah, itu tadi yang makanya aku mau ya, tapi aku mau sing anak-anak. Ada yang ditanyakan sampai di sini kaitan tadi dengan jurnal